Saudara dan saudari yang diberkati Tuhan, minggu kedua dalam masa Paskah ini kita merayakannya sebagai minggu pesta kerahiman ilahi. Mengapa? Karena kalau kita menyimak bacaan-bacaan yang disajikan oleh minggu kedua masa Paskah, mengungkapkan kerahiman Allah. Mengapa bisa dikatakan demikian? Terutama Injil yang baru saja kita dengar menampilkan kerahiman Allah itu. Yaitu kepada para murid, Yesus yang bangkit menyodorkan rahmat. Yang pertama adalah anugerah untuk mengampuni. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Kalimat dan kata-kata Yesus ini menandai kerahiman Allah. Yesus yang mengenal para murid ketika mereka masih hidup dan berkarya bersama. Yesus yang mengenal bagaimana para murid itu satu persatu hilang ketika Yesus ditangkap. Ketika dia muncul, dia tidak bertanya, Yohanes, kau di mana? Andreas, mana kau? Yesus berkata, damai bagi. Yesus menyodorkan perdamaian. Yesus menyodorkan pengampunan kepada para murid yang kocar-kacir dan hilang. Yesus tidak ingat lagi penyangkalan seorang Petrus. Yesus tidak memperhitungkan kekerdilan hati mereka, ketakutan mereka. Tapi Yesus datang dengan damai bagi. Agar kamu yang beroleh damai itu, yang beroleh pengampunan itu, aku memberikan padamu roh. Terimalah Roh Kudus supaya kamu bisa berbuat seperti aku. Tidak memperhitungkan dosa dan kesalahan, tetapi menyodorkan perdamaian, menyodorkan pengampunan. Damai tidak akan terwujud jika kita tidak tahu dan tidak mau mengampuni. Keluarga yang tercerai-berai dan sibuk dengan urusan perceraian di pengadilan negeri dan anulasi di gereja adalah keluarga yang tidak tahu berdamai, tidak tahu mengampuni. Bangsa-bangsa yang berperang sedang memamerkan betapa kami tidak tahu mengampuni. Berbagai kelompok dalam masyarakat kita yang sampai sekarang belum berdamai, sesungguhnya mereka sedang membawa baliho besar dengan tulisan, kami orang yang tidak tahu mengampuni. Maka betapa bohongnya kalimat-kalimat mereka, cinta damai. Damai tanpa pengampunan omong kosong.
Dan justru itu rahmat yang Yesus pertama sodorkan kepada murid. Kamu, aku utus untuk membawa damai. Dengan pertama-tama memberi kamu kuasa dan kekuatan untuk berdamai. Yaitu kemampuan untuk mengampuni. Apakah Yesus berteori? Apakah Yesus sedang mengajarkan ajaran baru? Tidak. Thomas yang berkata, sebelum aku melihat luka-luka pada tubuhnya, luka-luka pada lambung dan pada jari, tangan dan kakinya, aku tidak akan percaya. Apa yang Yesus buat? Thomas, lihat dan taruh. Tetapi kau, kalau sudah lihat dan taruh tangan sini, jangan tidak percaya lagi. Yesus mengampuni Thomas dengan meladeni keinginan dan kemauan Thomas. Ini luka, taruh tanganmu sini. Itulah kerahiman Allah yang dihadirkan oleh Yesus yang kita rayakan pada hari Minggu ini sebagai pesta kerahiman ilahi. Tuhan yang bangkit membawa dalam dirinya kualitas Allah Bapanya sebagai Allah yang Maha Rahim, Allah yang berbelas kasih. Tadi dalam khotbah pemakaman Bapak Suci Paus Fransiskus, Kardinal Selebran Utama mengungkap beberapa poin yang sangat menonjol dari hidup dan karya Fransiskus selama sebagai paus. Dan salah satu poin yang diangkatnya adalah belas kasih Allah adalah pusat Injil. Kerahiman ilahi adalah pusat Injil. Sehingga ada orang yang mengatakan Injil yang tebal itu kalau kita bisa ringkas hanya dalam satu kata, kerahiman. Dan Bapak Suci Paus Fransiskus telah memperlihatkan pesan utama dari kerasulannya sebagai seorang paus. Menghadirkan bagi dunia seorang Allah yang rahim, Allah yang berbelas kasih. Maka tidak mengherankan tidak lama setelah kepausannya ia mencanangkan tahun yubileum khusus kerahiman ilahi 2016 yang lalu. Mungkin Allah begitu berkenan dengan apa yang ia promulgasikan dan ia wartakan. Maka Allah mengambil dia dari dunia ini masuk dalam makam pada vigili kerahiman ilahi ini hari ini. Tentu bukan sebuah kebetulan peristiwa-peristiwa ini terjadi. Yohanes Paulus II mati pada vigili kerahiman ilahi 2005. Paus Fransiskus dimakamkan pada vigili kerahiman ilahi 20 tahun kemudian 2025. Ini sebuah pesan
Maka hari ini kalau kita dan gereja sekali lagi merayakan pesta kerahiman ilahi, saksi-saksi kebangkitan yaitu kita yang diutus oleh Tuhan, perutusan kita tidak usah panjang dan banyak-banyak. Satu saja, tapi sudah merangkum seluruh isi Injil. Jadilah kamu murah hati seperti Bapamu murah hati. Jadilah kamu berbelas kasih seperti Bapamu berbelas kasih. Jadilah kamu tahu mengampuni seperti Bapamu mengampuni kamu. Semoga dengan perayaan ini dunia boleh menyaksikan murid-murid Yesus yang datang menjumpai sesamanya. Bukan dengan wajah seorang hakim yang menuntut keadilan, tapi wajah seorang Bapa yang menyodorkan damai bagi. Tuhan menyertai.